Merinding. Konon suara ini menunjukkan pertanda buruk. Hati-hati jika kamu mendengarnya di tempat sepi. Mahasiswa dengan jaket kulit itu mengeluh dan berkata buruk tentang desa itu pada teman-temannya. Dia bernama Putra. Tapi kita sudah sampai. Robi bertutur merespon. Ketua kelompok KKN di desa Mbang Mayit itu. Iya Putra, bener, jauh banget dari jalanan besar. Mana kita harus jalan kaki? Kenapa nggak ada tukang ojek di terminal tadi? Mayang terus mengoceh. Napasnya yang tak beraturan karena lelah, keringat sedikit keluar dan dia berdiri dengan setengah membungkuk. Warga sini jarang ke kota mungkin. Nggak butuh tukang ojek. Orang-orang di sini pasti katrok-katrok, ketinggalan zaman. Putra kembali berucap pada mereka. Jangan bilang gitu Putra, ini desa orang, jaga sikap dan omongan. Kita semua di sini cuma tamu. Rara berusaha menegur Putra yang sejak tadi berkata kasar pada desa ini. Tapi Putra bener lah, kakiku pegel semua. Mayang membela kekasihnya itu. Sabar Mai, kita nanti juga istirahat kok. Rara yang berdiri di tengah tepat, dia mencoba menenangkan hati Mayang. Mereka memandangi rumah kayu bergaya limasan full kayu jati. Rumah Pak Karso yang merupakan kepala desa setempat itu dikunjungi oleh mereka berlima. Robi, Rara, Yoga, Putra, dan Mayang. Dua dari mereka, Robi dan Rara, sudah lebih dulu datang ke sana untuk melakukan survei. Lalu mereka semua tepatnya lusa kemarin datang pertama kali. Kini saatnya 3 bulan ke depan mereka akan menetap sementara di desa Mbang Mayit itu. Robi menyukai Rara sejak semester 1, tapi hubungan mereka belum jelas. Hanya sebatas teman. Sementara Yoga yang masih single. Lalu Putra dan Mayang merupakan kekasih yang menjalin hubungan sudah lebih dari 3 tahun. Gimana Rob? Yoga bertanya. Sepertinya mereka berdua nggak ada, rumah kosong begini. Robi setelah mengetuk pintu kayu yang tertutup berkali-kali juga sudah memanggil Pak Karso dan Bunyamin si pemilik rumah, namun tak kunjung dibukakan pintu. Jangan sampai kita nggak jadi KKN ya Rob. Pulang ke kota lagi, males aku. Putra berbicara pada Robi. Iya nih, nggak seru. Mayang merespon dan membenarkan dengan ketus. Benar yang diperkirakan tadi. Air hujan mulai berjatuhan dengan tumpah ruah. Bukan gerimis. Hujan deras dengan cepat membasahi tanah merah di desa Mbang Mayit. Mereka semua segera menepi di teras rumah kepala desa Pak Karso. Sial, hari pertama KKN udah hujan. Mana deres lagi? Putra sejak tadi selalu berbicara yang tidak baik, kurang enak. Hujan sore itu di bulan Juni 2013 begitu syahdu. Pepohonan rindang di depan rumah warga terasa sejuk tersirami oleh air hujan. Tak ada suara petir yang terdengar. Hanya saja sore hari itu nampak sangat gelap. Awan hitam yang pekat menutupi langit. Namun di tengah kejadian itu ada sesuatu yang ganjil. Suara gamelan sayup terdengar dari kejauhan. Alunan musik tradisional khas Jawa itu sangat merdu. Tak ada suara sinden, hanya saja begitu halus. Terdengar lirih, semakin dekat dan semakin jelas hingga ke telinga. Suara apa ini? Ada acara apa di desa ini? Yoga dengan bingung. Dia berdiri di paling ujung kanan. Iya. Kenapa ada suara begini? Wajah Mayang curiga sekaligus bingung. Tangan kanannya memegangi erat bahu lengan kekasihnya, Putra yang berdiri tepat di sebelahnya. Mungkin mereka mengadakan pertunjukan seni, jadi desa ini nampak sepi. Robi berbicara untuk membuat teman-temannya tenang. Padahal dia juga tahu mana mungkin ada suara gamelan di saat hujan seperti ini. Rob, ada apa? Rara setengah ketakutan. Dia sadar sejak pertama kali datang ke desa Mbang Mayit, sepertinya memang desa itu tak beres. Ada sesuatu yang aneh di sana. Nggak apa-apa, Ra, tenang aja. Kedua anak muda itu berdekatan. Tubuh Robi spontan mendekat ke arah Rara. Robi yang berada di paling ujung kiri. Lihat itu. Siapa yang datang? Siapa yang di sana? Samar-samar tertangkap oleh kedua mata Yoga. Seseorang yang berjalan menyeret kakinya di tengah hujan tanpa pelindung dan tanpa payung. Nampak langkah kakinya terseret saat berjalan di bawah hujan yang deras. Sesekali kakinya tertahan oleh gundukan tanah yang basah.
sembari membawa sesuatu yang digenggam di tangan kiri, sebuah bungkusan hitam yang tak begitu jelas. Apa yang dia bawa itu? Yoga melihat orang yang ada akan segera mendekat ke arah mereka. Dia mau ke sini. Dia mau ke sini. Putra juga ikut ketakutan dan bingung. Tiba-tiba suara pintu kayu terbuka lebar. Terlihat kedua tangan sedang memegangi gagang pada pintu rumah itu. Suara kepala desa, Pak Karso, yang terdengar berasal dari dalam rumah. Mas Robi, Mbak Rara, dan teman-teman. Pak Karso, Rara kaget sembari memandangi wajah pria itu. Kalian sudah sampai ternyata. Semua mahasiswa menoleh ke belakang seketika. Mereka mencoba memastikan suara pintu dan panggilan itu memang benar dari Pak Karso. Spontan Mayang dan Putra menyerobot masuk tanpa permisi. Silahkan masuk Mas, Mbak. Saat itu Pak Karso baru mempersilahkan mereka. Baik Pak, Robi mengangguk. Setelah dipersilakan oleh pejabat desa, barulah Robi dan Yoga itu pun ikut masuk. Namun Rara masih tertahan di depan teras. Mbak Rara, panggil Pak Karso. Iya Pak. Rara setengah kaget namun pandangannya belum juga beranjak. Kenapa ndak ikut masuk Mbak? Pak Karso menegur Rara yang mematung dan hanya memandangi ke arah luar. Nampaknya Rara masih melihat orang yang berjalan di bawah hujan sebelumnya. Entah penampakan sosok gaib ataukah benar-benar orang yang dia lihat dan teman-temannya lihat. Itu tadi Pak, Rara ingin memberitahu tapi mulutnya masih terkunci. Itu kenapa Mbak? Ndak Pak, ndak ada apa-apa. Rara tak jadi memberitahu, seakan dia mengerti tanpa sadar ada sesuatu yang aneh di desa itu. Rara tak jadi memberitahu, seakan dia mengerti tanpa sadar ada sesuatu yang aneh di desa itu. Ayo masuk, di sini dingin Mbak. Pak Karso sembari mengusap-usap kedua telapak tangannya agar terasa sedikit hangat. Akan tetapi, Rara pun ikut masuk pada akhirnya. Pintu tertutup kembali oleh tuan rumah. Mereka berlima dan Pak Karso duduk di kursi kayu jati. Tak lama berselang, Bunyamin menyapa dan membuatkan minuman hangat dan cemilan. Kopi hitam yang masih mengepul asapnya membumbung tinggi dan ditemani sepiring pisang rebus yang menggoda. Silakan, senyum Bunyamin mengembang. Terima kasih Bunyamin. Rara berbicara pada Bunyamin sembari tersenyum ramah. Sama-sama Mbak, silakan dilanjutkan ya. Biarkan saya yang bawa tas kalian. Bunyamin nampak senang saat kedatangan mereka ke desa itu, lebih tepatnya ke rumahnya. Nggak usah repot-repot Bu, biar kami sendiri saja. Robi sedikit menolak, merasa tak enak. Mereka sudah diizinkan untuk KKN di desa Bang Mayit, tetapi tinggal di rumah itu dan sekarang malah merepotkan tuan rumah. Sudah ndak apa-apa Mas. Bunyamin memaksa sekaligus membawa satu persatu tas ransel mereka semua. Semua anak-anak senang. Mereka sudah masuk ke dalam rumah itu. Namun pikiran mereka masih tertuju pada kejadian tadi. Terutama Rara. Wajah mereka masih tegang merasakan ketakutan akan orang yang aneh. Pak Karso, panggil Mayang. Ya Mbak. Mbak Mayang bagaimana? Tadi kami melihat orang Pak yang bawa sesuatu. Dia jalannya menyeret kaki, terus mau ke arah kami, tapi kok nggak ada ya, nggak ketemu sama kami, nggak kelihatan. Inilah hal yang tadi ingin ditanyakan oleh Rara. Simak part selanjutnya. Tunggu dan tonton terus videonya.